Sekarang kidney problems. Nah, siapa di sini punya gangguan ginjal kronis atau yang fungsi ginjalnya menurun yang katanya kalau kurang dari sekian persen harus cuci darah. Adakah di sini? Kidney problems. Kidney help metabolize protein. Dan dia bilang diet keto ini itu istilahnya tuh membanjiri ginjal kita dengan protein, protein tinggi. Oke, ini lucu loh. Terus dia bilang ini menyebabkan masalah pada ginjal. Ya, kalau masalah pada ginjal, terus dia bilang kita nggak boleh overload makan proteinnya. Nah, di sini saya pengen tanya, berapa banyak di sini teman-teman yang mengalami masalah pada ginjal dan tidak disarankan untuk makan protein hewani? Banyak nggak? Banyak kan? Nah, oke. Sebelum teman-teman setuju sama saya atau anti sama saya, nah, mari kita kupas dulu apa penyebab gangguan ginjal dong. Apakah betul ya tuduhan bahwa keto diet ini merusak ginjal? Kita lihat. Belum nih kita bilang di ketofastosis community ya. Orang-orang yang udah cuci darah, udah stroke, itu malah jadi normal kembali teman-teman. Oke? Sebenarnya saya bisa bilang kayak begitu langsung. Enggak tuh, enggak mungkin mengganggu ginjal. Justru yang sakit ginjal malahan sehat dengan keto. Itu kalau saya mau jawab secara ringkas kayak begitu. Kayak tadi, nutrien defisiensi. Enggak tuh, kita mah cukup nutrisi kita. Oke. Terus kita keto diet itu membuat liver masalah. Enggak tuh, yang sakit liver malah sembuh. Sekarang, bikin sakit ginjal. Enggak, yang sakit ginjal malah sembuh. Ya kan? Sakit ginjal malah sembuh. Kok bisa? Nah, mari kita lihat patofisiologi yang namanya patofisiologi. Penyebab masalah ginjal apa? Ya, sederhananya gini teman-teman. Di dalam ginjal kita itu ada glomerulus filtration rate. Fungsi-fungsi ginjal, ada yang nyaring, ya kan? Ada yang penyaring, ada podocyte namanya. Itu banyak banget ya. Mungkin entah puluhan juta, ratusan juta, apa miliaran di dalam ginjal kita, kiri dan kanan. Kalau sampai, itu kan dia menyaring. Yang disaring apa sih teman-teman? Darah kita. Masuk ke dalam ginjal, yang lolos dari membran kita itu, yang lolos itu untuk dibuang. Oke? Fungsi penyaringan apa? Untuk yang kelolosan itu berarti untuk dibuang. Lainnya gimana? Balikin lagi, diputerin lagi ke tubuh kita dalam pembuluh darah kita terus kayak begitu. Karena fungsi ginjal adalah menyaring darah, mengeluarkan racun-racun. Banyak, bukan cuma yang saya sebut ini aja, banyak. Teman-teman bisa cek sendiri deh fungsi ginjal itu apa. Oke. Nah, artinya yang mampir terus ke dalam ginjal itu apa teman-teman? Darah. Darah dan air, mineral-mineral. Tapi kalau mineralnya itu memang masih bagus kayak garam, kayak protein, ya protein dalam bentuk amino acid atau fatty acid itu beredar atau kolesterol beredar semua di dalam darah kita, ngikutin aja gitu loh dia. Kayak kolam renang arus gitu, mana-mana gitu dibawa. Nah, begitu dia keluar memasuki saringan ginjal, ternyata ginjalnya mengalami permeable. Ada perenggangan nih di podocyte-nya nih. Udah nggak serapet yang normalnya. Akibatnya apa teman-teman? Protein atau apapun yang tidak sepatutnya lolos seharusnya itu dimanfaatkan lagi oleh tubuh kita. Jadi jebol, jadi lolos. Nah, itu yang terdeteksi pada urin. Oke? Lalu simpulannya apa?
Oh, ginjalnya bermasalah karena makan protein. Lah kan protein ada terus di dalam darah kita. Ya, amino asidnya, fatty acid, semua kan beredar di dalam darah kita. Dia kan ngikut. Oke? Ketika dia ngikut, terus dia jadi kelolosan karena membran kita melebar, yang harusnya sangat rapat, hanya misalkan ukuran sekian-sekian mili gitu ya, milimeter. Nah ini ukuran yang lebih besar, lolos. Karena dia udah jarang, udah kalau ibaratnya jaring tuh ya, udah mulai melebar. Akibatnya yang tidak seharusnya lolos, lolos. Itulah yang tertangkap kamera, jebret, difoto. Oh, ini akibat makan daging nih, sampai urinnya aja ada protein gitu. Terus disuruh apa kita? Jauhi makan protein hewani. Betulkah begitu caranya? Akibatnya saya nggak jauh-jauh ya, saya lihat kakak saya sendiri ya. Kakinya bengkak, fungsi GFR-nya dia itu makin lama makin turun. Dan dia jauh dari protein hewani. Sampai nggak berani makan protein hewani. Karena taat instruksi seperti itu. Apa yang terjadi? Tubuh kita apakah tercukupi makronutrisi esensialnya tadi teman-teman? Kalau ada problem, ada kerusakan, ada luka-luka, ada inflamasi. Gimana cara menurunkan inflamasi? Bagaimana cara mengontrol inflamasi? Bagaimana cara mengganti sel-sel yang rusak? Nggak ada chance, nggak ada kesempatannya. Ketika divonis tidak boleh makan protein hewani, makin parah. Ya, nah kenapa? Kita harus tahu, yang bikin jebol ginjal itu bukan daging, bukan protein hewani. Kita narik. Penyebab dari jebolnya membran yang tadinya rapat banget itu adalah apa teman-teman? Siapa tamu yang selalu masuk? Darah. Ketika tekanan darah teman-teman tinggi, hipertensi, terus-menerus, maka tekanan darah itu akan menghajar si podosit dan teman-temannya tadi. Filternya itu jadi renggang. Teman-teman bayangin, punya saringan. Teman-teman pakai selang air yang tekanan tinggi. Kira-kira gimana tuh? Bolong nggak tuh jaringnya teman-teman? Minimal melebar. Setuju? Dengan pola seperti itu akibat. Sebabnya adalah tekanan darah yang tinggi terus-menerus menyebabkan kerusakan pada podosit, pada ginjal. Ya kan? Nah, sekarang teman-teman udah lihat. Apakah yang salah proteinnya yang ditemukan di dalam urin kita? Salah mereka bukan? Belum tentu. Yang pasti masalah ada pada tekanan darah tinggi. Benar kan? Nah, sekarang ayo kalau kata guru saya Mas Tio, ayo kita urut kabel. Dia selalu karena dia itu seorang insinyur elektro, dia ngajarin kita. Ya, pola logiknya dia adalah kita ngurut kabel, kita cari pangkal masalahnya itu. Dari masalahnya dulu kita tarik ke sini. Oh, tekanan darah tinggi yang bikin jebol ginjal kita. Oke, sekarang apa? Tekanan darah tinggi penyebabnya apa? Apa penyebab hipertensi? Kita belum ketemu akar masalah loh teman-teman. Kita baru menelusuri penyebab hipertensi. Teman-teman googling. Penyebab hipertensi ada 2.